Hey, selamat datang kembali di channel Dawet, di mana film update dan nggak update dirangkum di sini. Kali ini saya akan coba rangkum film MEG 2 The Trench, rilisan tahun 2023. Film ini merupakan sequel dari film Meg yang dirilis tahun 2018 lalu. Masih dibintangi oleh Jason Statham yang jadi pemeran utamanya. Dan jangan lupa subscribe agar saya makin giat upload konten. Hatur nuhun. Scene dimulai ketika zaman dinosaurus masih menguasai bumi. Terlihat mereka memangsa satu sama lain. Dan tanpa disangka, T-Rex yang jadi predator utama di darat malah dilahap oleh si Megalodon. Berpindah ke zaman Aeuna di mana seorang pencinta lingkungan yang bernama Jonas sedang menyusup ke sebuah kapal yang sedang membuang limbah kimia radioaktif ke lautan. Dia pun akhirnya berhasil mendapatkan bukti kejahatan perusahaan tersebut dan berhasil lari dari sana. Berpindah ke Institut Kelautan di Cina di mana seorang ilmuwan bernama Jiu Ming sedang menguji ketahanan baju selam miliknya. Jiu Ming yang rupanya adik ipar Jonas kemudian menunjukkan bahwa dia bisa melakukan komunikasi kepada seekor megalodon yang dipelihara di penangkaran Institut Kelautan tersebut menggunakan alat yang dia buat. 21%. The exorcist is performing way beyond what we expected to. Why are you swimming with them? I've been training high G 60 months apart. A Meg is not trainable. You see it? Yoda. Meters. Jermaine, move! It's too late. She's coming in too fast. Meters. Jermaine, get out of there! That was exciting, huh? Di lain pihak, Megalodon yang bernama Haiki tersebut rupanya kabur dari penangkaran. Di sisi lain, Jonas berserta timnya berada di Manawan, yaitu pusat penelitian laut, yang bertujuan untuk menjelajahi area 19 yang berada di kedalaman 25.000 meter di bawah laut. Ming yang merupakan anak Jonas rupanya ikut ke dalam kapal selam tersebut. Awalnya mereka menyelam dengan tenang, akan tetapi Haiki si Megalodon penangkaran rupanya mulai mengejar mereka hingga memasuki termoklin yakni pembatas lautan atas dan dasar lautan yang tenang. Dan yang bikin mereka kaget ada dua Megalodon selain Haiki berada di sana untuk berkembang biak. Guys, it's a Meg. Predator countermeasures. We'll be dead before they're online. Well, impossible just got possible. 500 meters to the thermocline? Thermocline at 60 knots. Proximity alert. Megs. That's the biggest Meg I've ever seen. They're here to mate. Jonas dan tim kemudian menemukan stasiun dasar laut ilegal. Rupanya mereka sedang menambang logam tanah langka yang berharga miliaran dolar. Montes selaku pimpinan penambangan tersebut panik melihat tim Jonas yang mengetahui aktivitas mereka, kemudian meledakkan tebing tanah di sana. Hal ini mengakibatkan lapisan termoklin menjadi berlubang dan membuat mesin kapal selam Jonas dan yang lain menjadi rusak. Some kind of seafloor station. Okay. Don't want to be down here any longer than needs be. Stay in the submarine. It's good to be the king. Su puta madre. Manawan cruise with this. Montes, don't do it! Let's fly! I can't get ahead of it. I'm gonna have to go. Something's ripped a giant hole in it. Guys, what's happening? Vertical
Control is down. Hydraulics are non-responsive. Go, go! Full thrust! Full thrust! Dive 1, Dive 2, do you copy? Jonas dan Jiuming pun memutuskan masuk ke stasiun tersebut. Mereka pun harus berjalan sejauh 3 km untuk mencapai stasiun dengan sisa oksigen yang ada. Dan sudah bisa ditebak salah satu megalodon mengejar mereka. Hingga salah satu dari mereka harus tewas karena pecahnya kaca helm pelindung. Mereka pun berhasil memasuki stasiun bawah laut tersebut. Away from the mix. It's fine by me. We're a strong. Hello, my little violin. Do it. Yes. So far, you can make it. Dan rupanya Jess selaku tim Manawan rupanya menjadi bagian dari para penambang liar tersebut. Jess pun melepaskan semua kapal selam darurat dari sana agar Jonas dan yang lain terkurung di sana. What have we seen so far? They've infiltrated Nano 1. The rescue company. We're at the station. Rogue. These are your friends. Now that I have you here, we need to talk candidly. I have focused. No. That's the Jonas pun kemudian berinisiatif menuju ruangan sebelah yang terhalang oleh air. Dan ketika sampai di sana, dia pun bertemu dan bertarung dengan Montes. Won't you be crushed by the pressure? Selepas mengalahkan Montes, Jonas pun menolong timnya yang tersisa dan mencari cara untuk naik ke permukaan. Mereka pun akhirnya menemukan kapal selam yang masih berfungsi di sana. Dan bisa keluar dari stasiun tersebut dengan mengalihkan perhatian Megalodon menggunakan cahaya. That's Jonas. No, you have to close the hatch. That's it! Yeah. Within an hour. Can the mix? Di stasiun Manawan, DJ dan Meg pun sadar bahwa tempat mereka sudah dibajak. Dan beberapa saat kemudian Jonas bersama yang lain berhasil selamat dari dasar laut dan menyelamatkan DJ dan Meg. Tromo. You and I find Mac and DJ. Rigas, grab what you can. I thought you were dead. Wishful thinking. Di luar dugaan, para megalodon yang berada di dasar laut rupanya mengejar mereka hingga ke sana. Dan si pengkhianat Jess harus jadi tumbal megalodon atas kejahatannya terhadap teman-temannya. We tracked 3 megs that escaped before the breach closed. We're meg-proof. I mean, Jonas was always afraid of this. I was also thinking... Di sisi lain, Jonas mempunyai ide untuk mendayung perahu mereka ke pulau terdekat agar tidak memancing perhatian para hiu tersebut. I don't know slow. No engines. Like food. Quiet, everyone. Pedal slow. Here he comes. Berpindah ke pulau tempat tujuan Jonas yang lainnya. Rupanya bukan hanya megalodon yang menjadi ancaman mereka di sana, tetapi juga gurita raksasa yang ikut naik ke permukaan akibat rusaknya lapisan termoklin. Di lain tempat, Montes beserta pasukannya yang selamat rupanya harus berhadapan dengan kadal prasejarah yang ikut keluar dari dasar laut.
Berpindah ke para megalodon yang rupanya ikut mereka menuju pulau hingga para wisatawan di sana jadi korban para hiu monster itu. Si AWW kepala penjahat yang terpisah dari pasukan Montes rupanya berusaha kabur dari sana menggunakan helikopter. Tetapi naas dia malah dimangsa oleh para kadal raksasa. Berpindah ke Jonas yang didekawani di mana dia kemudian berinisiatif menghadapi ketiga megalodon itu sendirian. Di sisi lain, Jiuming dan yang lain harus terjebak dengan pasukan Montes yang juga bersembunyi dari kejaran para kadal. Jiuming pun mencoba mengambil alih helikopter untuk membantu Jonas. Come here. What the hell? We need a plan. Get up! There's a hit coming! Hold on! Tetapi di perjalanan Jiuming melihat Mei Ying dalam bahaya karena sedang diteror si gurita raksasa. Berpindah ke Jonas, rupanya selain dikejar salah satu megalodon, Montes pun rupanya masih berupaya membunuh Jonas. Tetapi naas, Montes pun harus mati dilahap oleh si hiu purba. Berpindah ke Jiuming yang telah lolos di mana dia harus menaklukkan gurita raksasa yang sedang memangsa para wisatawan di sana. Jiuming yang pintar kemudian memancing megalodon untuk melawan si gurita raksasa tersebut. Tetapi rupanya si gurita tersebut bukan lawan sang hiu. Jonas yang melihat temannya dalam bahaya kemudian bergerak mengalihkan perhatian sang hiu monster. Dan Jonas alhamdulillah bisa membantai si megalodon terbesar tersebut. Akan tetapi masalah belum selesai, Haiki si megalodon penangkaran rupanya masih hidup. Jiuming yang yakin Haiki punya ikatan khusus dengan dirinya, alhamdulillah bisa mengendalikan si hiu. Dan Haiki pun langsung pergi dari tempat itu. Stay still. No motion. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Tunggu alur film selanjutnya ya. Assalamualaikum.